Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa di pertemuan 10 dengan tema globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, di mana untuk penyebab terjadinya globalisasi ekonomi itu sendiri, yang pertama ialah adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi antar bangsa-bangsa di dunia. Artinya, adanya globalisasi ekonomi di sini disebabkan karena adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi antar bangsa-bangsa di dunia. Misalnya, contohnya yang kita ketahui bahwa adanya perubahan alat komunikasi seperti alat telepon pada tahun 2008 sampai 2016. Pada saat tersebut ini mengalami perubahan baik di negara maju maupun negara berkembang yang alat komunikasinya sudah canggih. Yang kedua, ini adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa adanya globalisasi ekonomi ini sendiri disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Nah, yang selanjutnya di sini ada semakin majunya kerjasama internasional. Ini sudah sangat jelas ya. Adanya globalisasi ekonomi itu disebabkan karena semakin majunya kerjasama internasional yang terjadi di satu negara tertentu dengan negara yang lain. Artinya apabila terjadi globalisasi ekonomi, pastinya ini tidak akan terjadi yang namanya satu negara yang tertutup. Pasti dia akan mengenal kerjasama dengan negara lain untuk kemajuan ekonominya pastinya. Untuk selanjutnya, ini ada dampak adanya globalisasi ekonomi, di mana untuk dampak globalisasi ekonomi itu sendiri, ini pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif dari adanya globalisasi ekonomi itu sendiri, yang pertama adalah produksi global dapat ditingkatkan. Nah, ini jelas ya, apabila terjadi globalisasi ekonomi itu pastinya jarak antara satu negara satu dengan negara yang lainnya itu tidak terbatas. Artinya sudah tidak ada jarak, sehingga bisa yang namanya melakukan perdagangan internasional, sehingga setiap negara itu bisa meningkatkan produksinya untuk bisa dijual ke negara yang lain. Nah, untuk selanjutnya ini meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Apabila globalisasi ekonomi itu berhasil di suatu negara, ini pastinya nantinya bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Apa masyarakat yang makmur? Seperti yang pernah Bu Safa sampaikan, bahwa satu masyarakat yang makmur itu bisa digambarkan apabila kebutuhan masyarakatnya itu bisa terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Itu sebenarnya ini nantinya dampak positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya globalisasi ekonomi itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga, ini meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Nah, ini merupakan satu dampak yang dari adanya dampak positif yang pertama, di mana kalau produk global itu ditingkatkan, pastinya ini bisa memperluas pasar untuk produk dalam negeri kita. Itu. Sehingga ekspor itu pasti akan meningkat. Yang selanjutnya, yang keempat, ini dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih banyak. Nah, apabila terjadi globalisasi ekonomi, ini pastinya setiap negara itu bisa juga memperoleh modal dari negara lain atau teknologi yang belum dimiliki oleh negaranya dengan adanya ekspansi yang sudah dilakukan. Ini merupakan salah satu contoh atau salah satu dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi ekonomi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya
globalisasi ekonomi itu juga menyebabkan dampak negatif. Yang pertama, ini dapat menghambat pertumbuhan sektor industri. Ini sangat membahayakan ya apabila dampak negatif tersebut bisa timbul di negara yang terjadi globalisasi ekonomi, di mana salah satu efek dari globalisasi seperti yang kita ketahui adalah adanya perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Nah, oleh karena itu adanya perkembangan tersebut ini bisa menyebabkan negara-negara berkembang itu tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi. Untuk negara berkembang tidak lagi dapat menggunakan tarif yang lebih tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Ini yang sangat disayangkan sekali. Karena saking bebasnya perdagangan internasional yang terjadi, ini bisa menyebabkan negara-negara berkembang itu sudah tidak bisa lagi memberlakukan yang namanya tarif yang lebih tinggi di dalam perdagangan internasionalnya. Yang kedua, ini pastinya akan memperburuk neraca pembayaran. Itu jelas ya. Kalau misalnya sektor industrinya misalnya tidak bisa berkembang, otomatis di sini akan lebih banyak impor daripada ekspornya. Itu akan lebih banyak impor dibandingkan dengan ekspor, sehingga nantinya bisa memperburuk yang namanya neraca pembayaran. Nah, oleh karena itu di sini ini pastinya sektor keuangan semakin tidak stabil. Ini disebabkan karena ekspor yang lebih kecil dibandingkan dengan impor, sehingga menyebabkan yang namanya defisit di neraca pembayarannya. Apa dampaknya nanti? Ini pastinya juga berdampak kepada nilai mata uang kita, itu juga pasti akan semakin rendah apabila terjadi defisit di neraca pembayaran, karena lebih banyak kita menukarkan, ya misalnya Indonesia menukarkan rupiah dengan dolar misalnya untuk mengimpor barang-barang yang kita butuhkan. Untuk selanjutnya, ini ada perdagangan bebas. Adanya perdagangan bebas ini juga salah satunya disebabkan karena adanya globalisasi ekonomi yang terjadi, di mana seperti yang kita tahu bahwa perdagangan bebas merupakan satu konsep perdagangan tanpa hambatan. Yang namanya bebas itu pastinya sudah tidak ada hambatan ya. Nah, untuk selanjutnya di sini di mana untuk pendapatan bebas itu sendiri itu diterapkan oleh pemerintah di dalam kegiatan perdagangan baik antar individu maupun perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Ya, yang menjadi titik tekannya itu di sini adalah di negara-negara yang berbeda. Adanya perdagangan bebas itu apabila terjadi perdagangan antar beberapa negara di negara-negara yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada manfaat yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan bebas, di mana untuk manfaatnya di sini yang pertama pasti tersedianya keberagaman barang yang dibutuhkan. Itu sangat jelas sekali ya. Adanya perdagangan bebas ini pastinya akan mendorong yang namanya spesialisasi produksi. Untuk negara-negara yang sekiranya tidak bisa atau di dalam proses produksinya itu bisa membutuhkan biaya yang besar, ini bisa yang namanya bisa impor dari negara lain yang sekiranya bisa menghemat pengeluarannya. Itu. Yang kedua, ini memperbesar dan memperluas cakupan pasar, dan karena itu ini produktivitas pun akan meningkat. Apabila terjadinya perdagangan bebas, ini kita bisa yang namanya bisa memperluas jangkauan pemasaran yang awalnya hanya di dalam negeri, ini bisa juga dipasarkan ke luar negeri, sehingga nantinya juga bisa mendorong yang namanya produktivitas produksi di dalam negeri untuk bisa meningkatkan skala ekspornya. Demikian yang bisa Bu Safa sampaikan. Selebihnya kalian bisa juga melengkapinya dengan berbagai literatur yang ada
atau yang kalian temukan. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan, sehat selalu dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.